Bisikan setan iblis yang akan berkuasa. Assalamualaikum, sahabat channel Lubuak Carito. Sering kita melihat orang baik itu suka menolong, suka memberi. Di saat kita hidup susah, dia datang. Di saat kita dapat musibah, dia membantu. Namun pernah tahukah kamu, tidak semua orang yang bisa seperti itu. Dia orang baik, tidak semua kebaikan orang itu tulus ikhlas, lillah, karena Allah, niat ibadah. Justru banyak yang berakhir dengan keributan jadi tolak ukur. Seberapa banyak dia berbuat baik terhadap kita akan jadi tolak ukur. Banyak menangis darah aki-aki sekarang nih. Aki-aki udah uzur bisa juga kecewa bakter. Oleh sebab itulah, perbandingan, jika kita tidak berhati-hati menerima pertolongan dari seseorang, seperti partai politik memberi paket sembako dan baju partai itu Dapat 7M katanya kan. Kampret kayak gitu tuh. Oleh sebab itulah, kita berhati-hati. Itu menolong ada pamrih, agar kita memilih. Ini bagian contoh kecil yang kita bahas. Ini patut untuk kita renungkan jauh ke lubuk hati yang paling dalam. Kali ini kita akan bercerita, masalah tolong-menolong, yang sering terjadi, menimbulkan masalah, merusak hati, merusak jiwa, jadi bumerang dalam hidup. Apa saja yang telah terjadi, kami temui, baik di desa, sampai di negeri orang di perantauan. Ternyata hal ini, banyak juga terjadi, banyak juga saya temui, mengungkit-ngungkit jasa, seperti memberi pinjaman, tak ikhlas menolong. Meski kita semua sudah tahu, sebagai umat muslim, jika ada niat memberi, atau menolong, lakukan dengan ikhlas, lillah, karena Allah, niat ibadah, tanpa pamrih. Bahkan jika tangan kananmu memberi, jangan sampai terlihat tangan kiri. Ini nasihat yang sangat dalam. Jangankan orang lain melihat kita lagi memberi, menolong, tangan kiri saja tidak boleh diberitahu. Sungguh isyarat keikhlasan yang sangat luar biasa. Namun kenapa masih ada saja orang-orang suka memberi? Tapi banyak yang berharap. Pamrih ini yang akan kita bahas, simak baik-baik agar kamu paham dengan orang-orang yang seperti ini, agar kamu bisa membedakan. Apalagi bagi kita yang hidup di perantauan, ini sangat lebih berhati-hati. Sudah banyak orang tertipu, katanya penolong, malah kucing garong. Kita berhati-hati. Orang baik, yang ikhlas menolong, simak baik-baik. Sebelum rahasia, saya buka, saya beritahu, agar kamu bisa melihat orang-orang menolongmu, ternyata tidak ikhlas, ada pamrih, ada maunya. Sebelum kita bahas, alangkah baiknya kita mengkoreksi diri kita terlebih dahulu, introspeksi diri sendiri. Joper, jomblo permanen, sering bilang kan hidup sendiri itu lebih bahagia, hemat pula, lebih irit, katanya gitu kan. Tapi hidupnya tersiksa juga kan. Tapi dia tetap juga ketawa kan. Kita berhati-hati. Sebab, orang tua kita dahulu pernah memberitahu, simak baik-baik, hutang emas, dibayar emas. Hutang budi kan selalu diingat, budi baik kan selalu dikenang. Untuk itulah, berusahalah mengingat kebaikan orang terhadap kita. Jangan kamu lupa dengan kebaikan orang. Ini kamu kadang pura-pura gak ingat. Bikin malu aja, makanya micin itu dikurangin. Orang minta hutang sudah dibantu, kamu pura-pura lupa. Kampret kayak gitu tuh. Ini yang perlu kamu ingat. Lalu, mengingat kebaikan orang terhadap kita, tapi jangan pernah kau ingat kebaikanmu terhadap orang yang pernah kau tolong. Lillah, karena Allah, niat ibadah. Kalau kita telah benar-benar paham dengan hal ini, tentu kita bisa memahami, hutang emas kan dibayar dengan emas, hutang budi kan selalu diingat, budi baik kan selalu dikenang. Apakah kamu ingat kebaikan orang terhadap dirimu? Jika kamu tak mampu untuk mengingat, belajarlah dalam hidup untuk tidak suka ditolong. Kalau ini kita tanamkan ke dalam hati, sudah pasti kita tidak akan menemukan pamrih, atau kata-kata gunjingan tolak ukur, tolong menolong. Sesama umat manusia, tentu sudah tidak bisa dipisahkan dari hidup tolong menolong. Sudah jelas kita sesama manusia tolong menolong. Lillah, karena Allah, niat ibadah. Seperti main YouTube, kita sering tolong menolong, agar jam tayang naik, subscribe menambah. Biarpun video jelek, kita tetap sama-sama berharap, mimpikan. Nanti dapat 7M katanya kan. Lalu bagaimana melihat orang yang menolong, yang benar-benar lillah, karena Allah, niat ibadah, tidak tanpa pamrih?
inilah yang harus kita berhati-hati. Selain pertolongan, orang bersedekah, atau orang-orang dalam musibah bencana, sulit terjadi. Lillah, karena Allah, niat ibadah, ada pertolongan yang tanpa pamrih. Ini rumit. Bagai menarik rambut dalam tepung, makan hati bertulang jantung, di pikiran teringat, namun bibir kaku untuk bicara. Hal ini tak lain seperti api menyala dalam sekam, bumerang dalam hidup. Sering kita melihat orang-orang yang sudah menolong, tapi masih mengungkit-ngungkit apa yang dia tolong, masih ada tolak ukur dan merasa berjasa. Orang begini hatinya sudah dirasuki setan iblis. Bisikan setan iblis yang akan berkuasa dalam diri manusia, kolbu yang telah tertutup, hati nurani yang sudah tidak ada, rasa belas kasihan yang telah hilang ini patut untuk kita renungkan jauh ke lubuk hati yang paling dalam. Ingat Tuhan, ingat dosa, semoga kita benar-benar jadi orang yang ikhlas lillah karena Allah. Simak baik-baik, dan renungkan jauh ke lubuk hati yang paling dalam, kamu akan tahu, dan paham orang-orang yang menolong tapi ada pamrih. Selain pertolongan, bentuk sedekah, dan pertolongan saat musibah, bencana, ini benar-benar pertolongan ikhlas lillah karena Allah, menolong lewat sedekah, dan menolong saat musibah, bencana, dan juga orang tua, di zaman dahulu, yang kuat iman, benar-benar ikhlas lillah, memberi anaknya, menolong dan mendidik anaknya. Namun berbeda dengan sekarang bagi yang tak kuat iman. Oleh sebab itulah, dengan penuh harapan terhadap kita, entah itu harapan untuk kita bisa sukses, atau harapan untuk kita harus membalas jasa. Banyak menangis darah aki-aki sekarang nih. Sebaiknya yang satu ini, tanya sendiri ke orang tua masing-masing yang nonton video ini. Karena ini sudah zaman Orde Baru. Apakah orang tuamu ikhlas lillah karena Allah, niat ibadah tanpa harapan, yang bisa jadi bumerang, sebab tak jarang juga terjadi keributan orang tua terhadap anak, sering peranggapan, dan berkata anak tak berguna, tak balas jasa, nauzubillah min zolik. Mudah-mudahan semua orang tua ikhlas lillah karena Allah, niat ibadah, meski ada anak-anaknya yang lupa membalas budi baik, karena tak bisa juga dipungkiri, banyaknya anak-anak durhaka di zaman sekarang ini, semau-maunya saja, susah diatur, dan tak ingat jasa orang tua. Ini yang perlu kita renungkan jauh ke lubuk hati yang paling dalam, agar kita benar-benar paham. Oleh sebab itulah, etika tolong-menolong, kita harus benar-benar paham mengkoreksi diri sendiri, sebelum merasa tersakiti karena pamrih, bumerang dalam hidup. Memilah dan memilih, agar kita tidak menemui tolak ukur, sumpah serapah, pamrih yang berujung keributan, berawal dari tolong-menolong yang dianggap tak adanya keseimbangan keadilan. Kita harus benar-benar paham dan merenungi, sebelum kita ditolong. Kita harus benar-benar mengingat kebaikan orang, tanamkan dalam hati sifat kejujuran, lillah, karena Allah, niat ibadah. Jika kita terpaksa, minta tolong, jangan pernah ingkar, dan selalu mengingat akan hutang. Budi baik kan selalu dikenang. Simak baik-baik, lalu renungkan jauh ke lubuk hati yang paling dalam. Sahabat channel Lubuak Carito, tahukah kamu, jika ingin minta tolong ke sesama, apapun jenisnya, itu hakikat artinya, kamu telah duluan menolong seseorang. Maksudnya, kamu harus siap juga menolong seseorang. Sering kita melihat, kalau kita tidak berhati-hati dan tidak memahami kepada siapa kita minta tolong. Karena jika salah orang, saya khawatir kita minta tolong sama kucing garong, atau sama buaya darat, orang-orang berhati iblis. Dali-dali menolong, penolong, ternyata malah menggolong. Melilit bagaikan ular, menerkam bagaikan macan, ternyata umpan bagi dia kedok menolong. Seperti konten video tukang pancing, ngasih makanan ikan, nyari yang paling suka, yang paling doyan sama ikan, ternyata itu cuma umpan, makanan jebakan. Oleh sebab itu, inilah yang perlu kita renungkan jauh, ke lubuk hati yang paling dalam, sebelum kita jadi korban berkedok bantuan, dan menolong. Seperti orang kampanye partai politik, 1000 janji, 1000 harapan. Nanti dapat 7M katanya kan? 7M pelalu peyang. Ternyata kucing garong. Kampret kayak gitu tuh. Jika ini terjadi, saya yakin kamu bisa melihat orangnya. Seperti apa orang-orang menolong yang tidak ikhlas lillah karena Allah. Ini yang perlu kita renungkan jauh ke lubuk hati yang paling dalam. Sahabat channel Lubuak Carito, agar kamu paham dan mengerti dengan aturan tolong-menolong, simak ini baik-baik, pasang telinga, dengarkan, dan pikirkan,
dengan jiwa yang tenang, dan hati yang tulus, buka pintu hatimu, dan bersemayam dalam kolbumu. Kajian akan saya buka, simak baik-baik. Man ahsana ilaikum, siapa yang berbuat baik kepada kamu, fakafi'uhu, balas. Kalau saya tak sanggup membalasnya, fad'u lahu, doakan dia. Ya Allah, ini orang sudah baik betul sama saya, tak sanggup saya memberi balas budi baiknya. Ya Allah, budi baik dikenang juga. Hutang emas dapat dibayar, hutang budi dibawa mati. Tolong panjangkan umurnya, sehatkan badannya, murahkan rezekinya, sehatkan anak-anaknya, matikan dia dalam husnul khatimah, dan masukkan dia ke dalam surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi menolong orang zaman sekarang bukan didoakannya kita, bukan dibalasnya kita, menikam dari belakang, menggunting dalam lipatan, menjegal kawan seiring. Makanya berbuat baik zaman sekarang harus siap-siap mental. Kalau tidak siap mental buat baik zaman sekarang, mencaci maki, sumpah serapah, mengungkit-ungkit, pahala tak dapat, dosa bertambah. Menolong orang zaman sekarang, kata sebagian orang, Pak Ustadz, menolong orang zaman sekarang ini macam melepaskan anjing terjepit. Setelah dia lepas, kita dia gigit. Banyak menangis darah aki-aki sekarang ni. Nah, sahabat channel Lubuak Carito, jangan pernah tak mengingat jasa orang yang telah menolong kita. Tanamkanlah dalam hati keikhlasan lillah karena Allah, dan hadapi dengan jiwa yang tenang. Jika ada masalah, semoga Carito Lubuak Carito ini bermanfaat. Silakan berkomentar, sampaikan pendapatmu. Salam kompak selalu. Banyak menangis darah aki-aki sekarang ni. Aki-aki udah uzur bisa juga kecewa bang.